Charlie Wade, Capture 11. Setelah Harold bersujud 3 kali, air mata mengalir di matanya. Ia merasa terhina, karena dia tahu pasti bahwa neneknya sangat tidak puas dengan dirinya sekarang. Saat ini, dia pun tak berani berkata-kata yang membuat neneknya marah lagi. Nyonya Wilson pun merasa lega melihat Harold bersujud dan mengakui kesalahannya. Sebenarnya dia tidak ingin cucunya berlutut dan bersujud kepada Charlie. Tetapi dia sudah terlanjur melakukan sumpah. Nyonya Wilson percaya pada agama Buddha. Jika Harold tidak bersujud dan mengakui kesalahannya, dia takut akan kesulitan tidur dan makan, karena takut akan ada pembalasan padanya. Jadi, dia menatap Harold dan berkata perlahan, "Harold, ketiga sujud ini menjadi pelajaran kecil untukmu. Kalau tidak yakin dengan apa yang belum terjadi di masa depan, jangan bertaruh. Kalaupun bertaruh, jangan membawa-bawa keluarga." Harold berkata dengan muka masam, "Nenek, aku mengerti, aku tidak akan berani asal bertaruh lagi." Saat dia berbicara, dia melirik Charlie dengan bengis dan membatin. "Dasar kamu bajingan, telah memaksa aku berlutut dan bersujud padamu yang membuatku malu. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat." Segera Nyonya Wilson membuka mulut. "Saya ucapkan syukur telah memenangkan kontrak ini awal hari ini. Semua orang harus bergegas dan bersiap sekarang. Kita harus gunakan kesempatan ini untuk membangun ikatan yang baik dengan Emgrand Group." Charlie mengingatkan, "Nenek, karena Claire berhasil merundingkan kerjasama proyek, berarti posisi direktur perusahaan akan diberikan kepada Claire." Nyonya Wilson mengangkat alisnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Dia sebelumnya telah menjanjikan, siapapun yang berhasil mendapat kontrak akan menjadi direktur. Namun, dia berpikir bahwa dirinya tidak pernah menyukai Claire. Suami pecundangnya juga membuatnya jijik sepanjang waktu. Dia merasakan hatinya berdebar. Jika Claire menjadi direktur, dia tidak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, dia ingin menarik kembali janji tersebut. Bagaimanapun, tidak ada sumpah saat dia membuat janji. Jika mengabaikan janjinya, dia masih akan merasa nyaman. Namun, dia merasa pengabaian janji ini belum dapat diucapkan saat Claire baru saja menandatangani kontrak. Jadi dia berkata, "Baiklah, besok malam, saya akan mengundang orang-orang terkemuka dari Aurus Hill. Saya akan umumkan langsung kemitraan kita dengan Emgrand Group dan pengangkatan direktur baru." Mendengar ini, Charlie menghela nafas lega. Claire tersenyum lembut, posisi direktur akan diambilnya segera. Dan dia tidak perlu merasa terbuang dari orang lain di masa depan. Orang tuanya bisa berdiri tegak dan bangga. Nyonya Wilson berbalik memandang Claire, berkata lagi, "Claire, ada satu hal lagi yang nenek ingin kamu lakukan." Claire menjawab, "Nenek, beritahu saya." Wanita tua Wilson berkata, "Saya ingin kamu menghubungi Direktur Emgrand dan mengundangnya untuk hadir di perjamuan besok." Setelah jeda, wanita tua itu berkata dengan penuh harap, "Jika dia bisa datang ke jamuan makan kita, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk keluarga Wilson. Jamuan ini bisa menjadi promosi kita menjadi terkenal." Claire merenung sejenak, ragu-ragu dia berkata, "Tapi saat saya pergi, hanya bertemu Wakil Ketua Emgrand, Doris Young. Direktur Emgrand Group tidak terlihat. Apakah jamuan makan ini tidak tergesa-gesa? Jadi mengapa? Saya ingin mengumumkan kepada seluruh orang Aurus Hill bahwa kita berhasil memiliki ikatan dengan kapal besar Emgrand. Keluarga Wilson akan semakin makmur di masa depan." Nyonya Wilson menambahkan, "Tidak masalah jika Direktur Emgrand tidak datang, kita bisa mengundang Doris Young. Dia orang nomor 2 di Emgrand Group. Dia akan menjadi tamu kehormatan kita." Memikirkan ini, Nyonya Wilson sudah bersemangat. Dia membayangkan fakta bahwa keluarga besar dan perusahaan besar di Aurus Hill meremehkan keluarga Wilson di masa lalu. Mungkin selanjutnya mereka harus mengandalkan dengusan keluarga Wilson untuk berbisnis di masa depan. Hatinya Nyonya Wilson menjadi mendidih dan antusias. Keluarga Wilson akan semakin cemerlang di tangannya. Claire memikirkannya beberapa detik, dengan ragu menjawab, "Saya mengerti nenek, saya akan mencobanya. Ini bukan coba-coba. Itu keharusan." Claire mengangguk, dan dengan tenang bertanya pada Charlie, "Apa yang harus kulakukan? Apakah Direktur Emgrand Group mau datang?"
Bagaimana jika Doris Yang tidak mau datang? Charlie tertawa dan berkata, mengapa tidak? Kamu menyimpan nomor telepon Doris Yang bukan? Mungkin saja ia akan menyetujui saat meneleponnya. Keluarga Wilson akan mengadakan jamuan makan. Selain memperlihatkan kekuatan keluarga Wilson ke dunia luar, mereka juga akan mengumumkan promosi Claire Wilson sebagai direktur. Istri dipromosikan menjadi direktur, dan sebagai suami tentu saja dia akan mendukungnya. Claire tidak tahu bahwa suaminya adalah direktur Emgrand Group. Dia menarik nafas sedikit dan berkata, Direktur Emgrand adalah tuan muda dari keluarga berpengaruh di Eastcliff. Bagaimana saya bisa mengundangnya ke perjamuan ini? Charlie tersenyum dan berkata, kurasa tidak. Mungkin saja dia seorang pria yang tinggal di rumah bersama istrinya setiap hari, mendesak mencuci pakaian. Claire tidak menyadarinya dan berkata, apa kamu pikir semua orang seperti kamu? Charlie mengangguk, ya, bisa saja bos Emgrand Group sama seperti aku. Claire cemberut dan berkata dengan genit, cukup, itu tidak mungkin. Bersambung, lanjut chapter 12. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk membuat kami lebih berkembang. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 12. Menyadari Charlie hanya bercanda, Claire tidak ambil pusing, dia bergeser dan menelepon Doris Yang. Hanya beberapa detik, panggilan tersambung. Di ujung telepon terdengar suara menyenangkan Doris Yang. Halo Nyonya Claire, Wakil Direktur Yang, saya ingin meminta bantuan Anda. Claire berkata dengan malu. Yah, apa yang bisa saya bantu? Doris Yang setuju. Claire berusaha menyusun kata-kata. Tarik nafas dalam-dalam, memberanikan diri untuk mengatakan. Saya ingin bertanya apakah direktur ada waktu besok malam. Keluarga kami ingin mengadakan jamuan makan dan akan memberikan pengumuman resmi tentang kerjasama Emgrand. Saya berharap direktur bersedia datang. Doris yang terdiam sesaat lalu menjawab. Nyonya Claire, saya tidak memiliki kuasa mengambil keputusan ini. Bagaimana kalau saya menanyakan direktur terlebih dahulu? Claire dengan hormat berkata. Terima kasih, saya merepotkanmu. Setelah menutup sambungan telepon, Claire memegang telepon dengan gugup menunggu kabar. Pada saat ini, ponsel Charlie tiba-tiba berdering. Charlie tertegun sejenak, mengutuk dirinya sendiri dalam hatinya. Dia lupa mengatur suara hening teleponnya, pasti Doris yang menelepon dan meminta pendapatnya. Charlie menjawab telepon dengan wajah tenang, dan berkata, Suara Doris yang di ujung telepon. Tuan muda, keluarga Wilson akan mengadakan perjamuan besok malam, apakah Anda bersedia datang? Charlie menjawab, oh, itu saja, oke, Sya akan baik-baik saja, it saja. Bye. Setelah itu, Charlie buru-buru menutup telepon dan bergumam. Penjual ini membuatku jengkel saja. Claire tidak curiga, sedetik kemudian, ponselnya berdering kembali. Suara Doris yang terdengar lagi. Nona Claire, direktur kami setuju. Kami akan datang ke perjamuan. Terima kasih untuk bantuanmu, terima kasih untuk direktur. Claire bersemangat. Dia tidak menyangka undangannya akan benar-benar disetujui. Claire memberitahu Nyonya Wilson, nenek. Direktur Emgrand Group setuju datang. Benarkah? Wanita tua itu bersemangat. Kemudian, dia berkata kepada seluruh anggota keluarga Wilson yang hadir. Cepat bersiap-siap, pesan hotel terbaik. Pesan makanan dan minuman terbaik, dan persiapkan untuk menyambut kedatangan Direktur Emgrand. Jangan lupa beritahu semua perusahaan besar di kota ini. Undang mereka ke jamuan makan malam kita. Informasikan bahwa Direktur Emgrand juga hadir. Segera, seluruh keluarga Wilson menjadi sibuk. Semua orang sangat bersemangat dan menghubungi seluruh rekanan dan orang-orang berpengaruh di kota Aurus Hill. Ini tidak diragukan ini akan menjadi berita hangat. Tidak butuh waktu lama, seluruh Aurus Hill mengetahui kabar itu. Direktur baru Emgrand Group yang masih misterius akan muncul di pesta makan malam keluarga Wilson. Nyonya Wilson menerima banyak telepon. Dia menjawab berbagai pertanyaan dengan senyuman. Dia terlihat bahagia hari ini. Begitu perjamuan makan malam berakhir besok, keluarga Wilson pasti akan menjadi keluarga terkemuka di Aurus Hill. Dia tersenyum ceria dan berkata, Oke, ayo mulai bersiap untuk perjamuan besok.
ayo pergi. Setelah pertemuan, Nyonya Wilson kembali ke ruang kantornya. Harold melihat sekeliling dan mengikuti nyonya tua itu. Nenek, apakah kamu benar-benar ingin mengangkat Claire sebagai direktur? Melihat tidak ada orang lain di ruangan, Harold tidak bisa menahan diri untuk berbicara tanpa aling-aling. Wanita tua Wilson mengernyitkan dahi dan berkata, "Aku sudah berjanji pada Claire, jadi mengapa tidak?" Harold masih bersikeras. "Nenek, kamu tidak bisa menjadikannya sebagai direktur." Wanita tua itu bertanya balik. Mengapa? Dia berhasil mendapatkan kontrak yang begitu besar. Dia menjadi pahlawan perusahaan dan pantas mendapatkan posisi direktur. Harold buru-buru berkata, alasan Claire bisa memenangkan kontrak Emgrand adalah karena ada bantuan dari Wendell dari keluarga Jones di belakangnya. Aku mendengar bahwa Wendell pergi ke rumahnya kemarin. Emgrand Group menandatangani kontrak dengan kita hari ini. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Hanya kebetulan. Aku pikir itu mungkin karena Wendell Jones telah menidurinya. Nyonya Wilson berkata dengan cemberut. Apa yang kamu ungkap ini benar? Harold berkata meyakinkan. Tentu saja itu benar. Wendell Jones menjumpai Claire tadi malam. Kamu bisa memeriksanya. Setelah itu, Harold berkata, Nenek, Claire itu sudah menikah. Jika hubungannya dengan Wendell Jones terungkap, orang-orang akan tahu bahwa keluarga Wilson memperoleh kontrak Emgrand Group dengan cara ini. Mau taruh di mana wajah keluarga Wilson? Bagaimana dengan wajahmu? Nyonya Wilson mengerutkan kening, dan dia sudah mempercayai sebagian besar cerita itu dalam hatinya. Wendell Jones memang menyukai Claire, dia tahu itu. Saat dia merayakan hari ulang tahun, Wendell Jones memberikan jimat giok senilai 3 atau 4 juta. Ini juga cukup membuktikan bagaimana Claire bisa mendapatkan kontrak senilai 60 juta. Harold menambahkan lagi. Jika kamu membiarkan wanita tak tahu diri ini menjadi direktur, reputasi kita akan anjlok. Saat itu, kita harus mengangkat orang lain untuk menjadi direktur, dan memberikannya kredit negosiasi proyek. Angkat orang lain sebagai direktur dan yang terbaik adalah seorang pria, untuk menghindari rumor tak sedap. Nyonya Wilson mengangguk. Dia percaya 80% kata-kata Harold. Menimbang hal ini, dia harus memilih direktur lain untuk menghilangkan gosip. Jika semua orang tahu bahwa Claire dan Wendell Jones berselingkuh untuk mendapatkan kontrak, dia bisa menghindar dengan menjelaskan dia mendapat proyek oleh direktur baru, bukan oleh Claire untuk menjual diri. Apalagi memang pada dasarnya wanita tua ini egois. Dia benar-benar tidak menyukai Claire. Terlebih lagi, dia lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dia tidak ingin melihat status dan kekuatan Claire meningkat di keluarga Wilson. Dia harus menghentikan karir Claire untuk memastikan bahwa aset keluarga Wilson tidak mengalir ke orang luar. Nyonya Wilson sudah mengambil keputusan. Dia menatap Harold dan berkata dengan dingin, Harold, terkait perusahaan, kamu harus mendengarkan saya mulai sekarang. Lakukan apapun yang saya perintahkan dan jangan lakukan apa yang tidak saya minta. Mengerti? Harold menyatakan kesetiaannya. Nenek, jangan khawatir. Apa yang kamu katakan di masa depan, saya akan melakukannya dimanapun kamu menghendakinya. Baiklah, Nyonya Wilson mengangguk puas. Pada jamuan makan besok, saya akan mengumumkan bahwa kamu adalah direktur baru dan bertanggung jawab penuh atas kerjasama dengan Emgrand Group. Tetapi ingat, kamu harus patuh. Aku bisa mengangkatmu, juga bisa menjatuhkanmu. Hati Harold penuh dengan kegembiraan. Jangan khawatir, Nenek. Saya akan patuh. Bersambung. Lanjut Capture 13.